Selamat datang di Mastering Pendulum. Bersama saya, Saiful Anam. Kali ini kita akan membahas semua hal tentang pendulum, dari dasar sampai Anda bisa menggunakannya dalam berbagai keperluan untuk diri Anda, untuk orang lain, dan bahkan mengajarkan kepada siapapun yang membutuhkan. Kita akan mulai dengan mengenal pendulum. Pendulum adalah benda sama sisi. Seperti ini. Pendulum saya ini terbuat dari batu ametis. Anda bisa membuat pendulum dari apapun, bisa dari logam, kayu, batu. Yang terpenting adalah sama sisi dan memiliki berat setidaknya 10 kali lebih berat dari talinya. Nah, tali pendulum biasanya adalah sepanjang 30 cm. Untuk tujuan demo kita kali ini, talinya saya buat seperti kalung agar selain digunakan sebagai pendulum, benda ini juga bisa digunakan sebagai aksesoris, yaitu kalung. Jadi dibawa kemana-mana gampang. Nah, pendulum bisa dibuat dari apa saja. Pensil patah jadi pendulum bisa. Pulpen patah jadi pendulum bisa. Cincin Anda jadi pendulum bisa. Nah, tugas Anda adalah buat dahulu pendulum Anda. Baru kita akan belajar bagaimana cara menggunakan pendulum. Ini adalah pelajaran kedua dari mastering pendulum. Kita akan belajar apa hubungannya pikiran bawah sadar dan penggunaan pendulum. Manusia memiliki 3 pikiran, pikiran sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Kita akan membahas 2 saja. Jika digambarkan, maka sebenarnya pikiran manusia ini seperti gunung es yang ada di dalam lautan. Bagian yang terlihat di permukaan yang kecil ini adalah pikiran sadar kita, kelihatan, tersadari, dan sangat kecil. Sedangkan bagian di dalamnya yang tidak tersadari, yang memakan tempat sampai 88%, ini adalah bawah sadar. Disebut bawah sadar karena penggunaannya sering kita gunakan, tetapi tidak tersadari. Nah, pikiran bawah sadar ini mengelola emosi, kebiasaan, dan juga sistem perlindungan diri. Kalau Anda mau menggerakkan gunung ini, Anda cukup pilih apakah mau menggerakkan ujung atasnya atau menggerakkan yang bawahnya. Kalau Anda gerakkan yang atasnya, mungkin atasnya bisa bergerak tapi patah. Tapi kalau Anda gerakkan dari bawah, atasnya pasti ikut. Itulah mengapa pikiran bawah sadar mempengaruhi segala hal yang sebenarnya kita sadari. Kebanyakan pilihan kita adalah berdasarkan bawah sadar. Pernahkah Anda melihat orang tersenyum, kemudian Anda meyakini bahwa itu senyumnya tulus? Lalu di lain kesempatan Anda melihat orang lain tersenyum, lalu Anda meyakini bahwa itu adalah senyum palsu. Anda diminta menjelaskan bagian mana yang membuat Anda berpendapat bahwa itu senyum palsu. Anda mungkin kesulitan, tapi Anda tetap ngotot bahwa itu senyumnya palsu. Nah, keputusan semacam ini sebenarnya adalah bagian dari proses bawah sadar. Anda memiliki cara-cara tertentu di dalam mengartikan sebuah kejadian yang tanpa Anda sadari Anda lakukan, dan secara sadar Anda tidak tahu. Anda taunya adalah itu senyum yang tidak ikhlas, itu senyum yang palsu. Senyum yang Anda anggap ikhlas pun sebenarnya kalau diminta menjelaskan bagian mana yang menurut Anda menjadikan itu sebagai ikhlas, Anda juga sulit menjelaskan. Nah, ini adalah bukti bahwa pikiran bawah sadar kita mempengaruhi sebagian besar keputusan-keputusan kita untuk mengambil penilaian. Sekarang bayangkan, ketika Anda membeli jam tangan, kenapa Anda tidak asal beli jam tangan? Padahal fungsinya sama. Anda akan memilih merek, warna, bentuk, dan harga yang berbeda. Keputusan itu tidak terjadi secara sadar. Anda memilihnya secara bawah sadar. Kalau sadar, semua fungsi yang sama Anda akan pilih. Daripada membeli jam tangan seharga 2 juta rupiah, sama-sama jam tangan, seharusnya secara sadar Anda tahu bahwa yang harganya 15.000 rupiah pun merupakan fungsi yang sama dari jam tangan. Nah, fungsi-fungsi tersebut adalah pilihan dari bawah sadar. Nah, sekarang Anda sudah tahu bahwa Anda memiliki pikiran sadar dan bawah sadar. Bawah sadar memiliki peran yang lebih besar di dalam Anda menentukan sebuah keputusan. Tapi ada problemnya. Sampai Anda menyaksikan video ini, kemungkinan besar Anda belum tahu cara berkomunikasi dengan bawah sadar. Secara sadar berkomunikasi dengan bawah sadar Anda belum bisa.
Makanya keputusan Anda masih di luar nalar. Pokoknya aku memutuskan itu. Kadang-kadang kita tidak suka dengan seseorang sebelum berkomunikasi dengannya. Pokoknya lihat dia aku udah gak suka. Itu kan karena pilihan bawah sadar. Nah, kita akan belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan bawah sadar secara mudah dan sangat cepat untuk dilakukan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, pilihan-pilihan Anda, bawah sadar itu selalu available. Sayangnya, secara sadar Anda tidak bisa menerima pesan-pesan dari bawah sadar ini tanpa media yang jelas. Karena itu kita akan menggunakan pendulum. Saat kita menggunakan pendulum, sebenarnya kekuatan niat dari dalam diri kita itu akan menimbulkan gerakan-gerakan kecil yang pada akhirnya pada pendulum ini akan berubah menjadi gerakan yang cenderung signifikan, apakah begini atau begini. Yang gerakan ini kemudian bisa kita baca, kita artikan dengan lebih jelas apakah itu yes, no, atau yang lain. Nah, mari kita belajar tentang cara penggunaan pendulum dan kita akan mampu berkomunikasi dengan bawah sadar kita secepat-cepatnya jam ini juga. Ini adalah pelajaran ketiga dari mastering pendulum. Kita akan belajar bagaimana menggunakan setting awal pada pendulum. Ini adalah setting sekali seumur hidup, sehingga Anda bisa mengartikan gerakan pendulum itu adalah ya, tidak, atau tidak tahu. Untuk latihan awal ini kita membutuhkan alat peraga. Di sini saya membuat alat peraganya dari kertas. Saya membuat lingkaran, kemudian tanda plus, kemudian gerakan searah jarum jam. Nah, kita akan sepakati dulu bahwa gerakan maju mundur seperti ini, ke sana dan ke sini, itu adalah respon untuk jawaban ya. Kita akan sepakati bahwa ini respon jawaban ya. Kemudian gerakan kanan kiri, ini adalah respon untuk jawaban tidak. Dan gerakan searah jarum jam berputar, ini akan kita artikan sebagai tidak tahu. Jadi ada 3, ya, tidak tahu. Ada versi lain yang mengajarkan bahwa selain tidak tahu ada lingkaran selanjutnya, yaitu lingkaran untuk tidak mau menjawab. Tapi pada kenyataannya hampir 0% pendulum memberikan respon tidak mau menjawab. Sehingga kita cukup belajar 3 saja, ya, tidak, dan tidak tahu. Belajar setting yes dulu. Pertama-tama, arahkan pandangan Anda ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, lalu katakan dalam diri Anda, gerakan ini artinya ya. Katakan dengan penuh keyakinan dalam hati Anda, ini adalah gerakan ya. Kemudian, letakkan pendulumnya di tengah, biar anteng. Nah, ketika Anda siap, angkat sedikit pendulumnya, lalu katakan dalam hati Anda, ya, ya, ya. Semakin keras Anda mengatakan ya, maka pendulum ini akan bergerak lebih cepat. Ingat, yang Anda niatkan untuk bergerak adalah cuma niat hati Anda mengatakan ya. Tangan jangan pernah dengan sengaja Anda gerakkan untuk menimbulkan gerakan ini. Percuma, Anda ingin bertanya pada bawah sadar, tapi pikiran sadar Anda yang menggerakkan tangan Anda. Baik, ini adalah setting untuk ya. Silakan latih 15 kali. Setiap kali selesai, tempelkan lagi di tengah. Jadi nanti mulai dari anteng dulu, niat ya. Ya. Nah, dia akan bergerak. Kalau Anda sudah cukup puas, turunkan lagi ke tengah. Nah, begitu cara melatih setting ya. Belajar setting yes dulu. Pertama-tama, arahkan pandangan Anda ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, lalu katakan dalam diri Anda, gerakan ini artinya ya. Katakan dengan penuh keyakinan dalam hati Anda, ini adalah gerakan ya. Kemudian,
Letakkan pendulumnya di tengah, biar anteng. Nah, ketika Anda siap, angkat sedikit pendulumnya, lalu katakan dalam hati Anda, ya, ya, ya. Semakin keras Anda mengatakan ya, maka pendulum ini akan bergerak lebih cepat. Ingat, yang Anda niatkan untuk bergerak adalah cuma niat hati Anda mengatakan ya. Tangan jangan pernah dengan sengaja Anda gerakkan untuk menimbulkan gerakan ini. Percuma, Anda ingin bertanya pada bawah sadar, tapi pikiran sadar Anda yang menggerakkan tangan Anda. Baik, ini adalah setting untuk ya. Silahkan latih 15 kali. Setiap kali selesai, tempelkan lagi di tengah. Jadi nanti mulai dari anteng dulu, niat ya. Ya. Nah, dia akan bergerak. Kalau Anda sudah cukup puas, turunkan lagi ke tengah. Nah, begitu cara melatih setting ya. Sekarang kita belajar cara melatih tidak tahu. Lihat dulu lingkaran ini, searah jarum jam. Lalu katakan pada diri Anda, mulai sekarang dan seterusnya, putaran searah jarum jam ini adalah respon untuk tidak tahu. Ketika Anda sudah yakin, tempelkan saja pendulum di bagian tengah, dan angkat, lalu niatkan tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, selesaikan. Nah, latih ini 15 kali. Setiap kali Anda puas, taruh. Beri waktu tangan Anda untuk beristirahat sebentar. Niat lagi, angkat, tidak tahu. Lakukan latihannya sekarang. Anda sudah melatih 15 kali untuk ya, tidak, dan tidak tahu. Nah, sekarang kita akan melatih untuk menggabungkan mereka semuanya dengan jeda. Begini caranya. Mulai dari ya dulu. Ya. 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 Turunkan. Lalu ganti. Tidak. 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 Turunkan. Lalu ganti. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Berhenti. 1, 2, 3 itu disebut satu putaran. Lakukan 15 putaran dengan jeda. Jadi setiap selesai tempel, selesai tempel, selesai tempel. Ya, tidak tahu itu disebut satu putaran. Lakukan 15 putaran. Bagus. Saat ini Anda sudah melatih 15 putaran ya, tidak, dan tidak tahu menggunakan jeda. Nah, untuk benar-benar menguasai pendulum ini, Anda juga perlu melatih tahap selanjutnya, yaitu perpindahan tanpa jeda. Kita akan lakukan ya, tidak, dan tidak tahu, tetapi perpindahannya tanpa diletakkan, tanpa jeda. Ini perlu Anda kuasai. Nah, kita akan mulai dari ya dulu. Ya. 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 Kemudian saya akan rubah menjadi tidak. 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 Kemudian saya akan rubah menjadi tidak tahu.
Ini disebut satu putaran. Tapi tanpa jeda, jadi Anda kembali lagi ke ya. Tidak. Tidak tahu. Begitu Anda melatihnya, ya tidak tahu itu satu putaran kali 15. Tanpa jeda, jadi nggak ada berhentinya sama sekali. Saya sarankan sebelum melakukan latihan ini, tangan Anda cukup beristirahat. Karena ini akan sedikit panjang dibanding latihan sebelumnya. Nah, selamat, Anda sudah bisa cara menggunakan pendulum dasar. Yang keempat dari mastering pendulum. Menyusun pertanyaan pendulum. Karena pendulum itu gerakannya terbatas, yaitu responnya ya, tidak, dan tidak tahu, maka kita perlu menyusun pertanyaan dengan format tertentu yang akan memudahkan pendulum untuk merespon. Susunlah pertanyaan dengan format. Pertama, pertanyaan pendek dan sederhana. Ini contohnya jika Anda ingin menanyakan apakah Anda cocok dengan si A, maka Anda tidak perlu menjelaskan dulu. Misalnya begini, kemarin saya bertemu si A, saya merasa cocok, kami telepon-teleponan. Nah, apakah si A cocok dengan saya? Itu tidak perlu. Anda langsung aja ke poinnya, yaitu apakah si A cocok dengan saya. Yang kedua, mengarah pada pilihan ya atau tidak. Jadi Anda tidak bisa menggunakan dual. Misalnya begini, niatnya baik atau jahat kepadaku. Tidak bisa. Satu-satu. Apakah niatnya baik? Apakah niatnya jahat? Nah, seperti itu. Tidak bisa dua pertanyaan digabung menjadi satu. Kemudian, susunlah format pertanyaan itu untuk menanyakan saat ini atau masa lalu. Anda tidak boleh menanyakan tentang masa depan. Pendulum hanya menginformasikan kepada Anda pilihan dominan yang sudah dibuat oleh pikiran bawah sadar Anda. Karena pikiran bawah sadar Anda itu tidak berwujud, maka Anda butuh pendulum untuk mematerialkan jawabannya. Misal Anda suka dengan si A 51%. Kemudian Anda suka dengan si B 49%. Ini beda tipis tidak akan kita ketahui karena sulit sekali mengukur yang namanya perasaan. Nah, saat seperti itulah pendulum dibutuhkan. Dalam menyusun pertanyaan pendulum, hindari format 1. Pertanyaan yang panjang. Pendulum tidak peduli dengan pertanyaan Anda itu sepanjang apa, yang dia pedulikan adalah merespon yes, no, I don't know. Ya, tidak tahu. Yang kedua, hindari menanyakan detail kepada pendulum. Pendulum tidak bisa menulis, pendulum tidak bisa bersuara. Jadi Anda yang perlu menyusun kalimatnya agar pertanyaan itu tidak berujung menjadi pertanyaan isei. Misalnya, siapa nama presiden pertama Indonesia? Ya pendulum tidak akan bisa jawab. Tapi pertanyaan yang lebih cocok untuk ditanyakan adalah, apakah Soekarno presiden pertama Indonesia? Nah, itu lebih terarah karena jawabannya ya atau tidak tahu. Kemudian, hindari format pertanyaan yang menanyakan tentang masa depan. Apakah kelak saya akan berbahagia dengan si A? Tidak bisa. Pendulum hanya bisa menunjukkan pilihan dominan Anda saat ini. Pilihan Anda pun belum tentu benar, tetapi Anda akan diberitahu apa sih yang dominan Anda pilih saat ini. Satu-satunya yang Anda boleh tanyakan masa depan adalah fisik. Misalnya begini, apakah bisa sembuh dalam waktu 1 tahun? Boleh Anda bertanya seperti itu. Karena fisik memiliki perkiraan sembuh jika tidak ada faktor X. Misalnya Anda meninggal sebelum 1 tahun, atau tidak ada penyakit baru sebelum 1 tahun. Maka saat itu kemungkinan besar fisik bisa menjawab apakah future-nya, masa depannya itu bisa ditentukan atau tidak. Tetapi ingat, itu adalah jawaban untuk saat ini.
sebelum ada faktor X. Yang terakhir, hindarilah bertanya dengan format menanyakan apapun yang sudah Anda yakini. Anda beragama Islam misalnya, lalu Anda bertanya, apakah Islam agama yang benar? Ini Anda beresiko mempertaruhkan keyakinan Anda sendiri. Sesuatu yang sudah Anda yakini tidak perlu ditanyakan. Sesuatu yang sudah Anda ketahui kebenarannya tidak perlu ditanyakan. Hanya tanyakan sesuatu yang ingin Anda ketahui tentang pilihan atau tentang kemantapan hati yang belum Anda miliki. Kode etik dalam menggunakan pendulum adalah 1. Gunakan pendulum hanya jika perlu saja. Jadi tidak setiap waktu Anda gunakan. Anda mau tanya jalan, tanya ke orang. Lihat Google Map, jangan tanya pendulum. Kecuali tidak ada orang, tidak ada Google Map, tidak ada siapa-siapa, baru gunakan pilihan terakhir adalah pendulum. Itu contohnya. Yang kedua, jangan mengulang pertanyaan yang sama. Anda tanya, apakah si A? Ya. Apakah si B? Tidak. Kok Anda ulang, berarti ada kecenderungan sebenarnya Anda lebih condong memilih si B secara sadar. Lalu ketika bawah sadar Anda memilih si A, Anda tidak puas karena Anda pengennya si B yang dipilih, maka Anda mengulang. Sekali Anda mengulang pertanyaan yang sama di hari yang sama, maka pendulum akan mulai berhenti menjawab pertanyaan Anda. Atau dia mulai menjawab dengan pertanyaan Anda bertanya, dia akan mulai menjawab dengan ngawur. Jadi, kalau beneran tidak perlu tanya, tidak usah tanya. Tapi kalau sekali tanya dengan pendulum, jangan diulang. Yang ketiga, jangan gunakan pendulum untuk perjudian. Pokoknya jangan. Yang keempat, gunakan pendulum sebagai pelengkap referensi saja, bukan sumber pemikiran utama. Yang kelima, hasil pendulum adalah antara Anda dan keyakinan pribadi Anda. Kalau Anda komunikasikan kepada orang yang tidak percaya pendulum, tidak suka pendulum, Anda akan mendapatkan berbagai respon yang mungkin akan merepotkan Anda. Tadinya Anda ingin berbagi kabar gembira bahwa menurut pendulum Anda bisa sembuh. Lalu orang yang Anda beri kabar tersebut bertanya, kamu dapat kabar dari siapa? Dari pendulum. Tiba-tiba Anda dikafir-kafirkan. Yaitu adalah resiko ketika Anda mengkomunikasikan pendulum kepada orang yang tidak berkepentingan dengan pendulum tersebut. Yang terakhir, yang keenam, segala sesuatu yang sudah jelas aturannya, baik di masyarakat, di agama, maupun secara medis, jangan ditanyakan lagi. Misalnya, apakah boleh saya tidak beribadah 1 minggu? Ini pertanyaan konyol. Jadi apapun yang Anda sudah jelas tahu jawabannya, sudah ada jawabannya, sudah disepakati jawabannya, jangan ditanyakan kepada pendulum. Semoga bermanfaat dan silahkan dipelajari sebelum melanjutkan pada video selanjutnya. Ini adalah pelajaran kelima dari mastering pendulum. Dalam menggunakan pendulum, nantinya arah pandangan mata Anda adalah selalu pada ujung pendulum. Jadi ketika pendulum ini digerakkan, apapun yang terjadi Anda selalu melihat kepada ujung bawah ini. Maka sangat disarankan sebenarnya pendulum itu terbuat dari benda yang berkilat agar mudah untuk dilihat. Nah kebetulan ini karena bawahnya hitam, pendulumnya juga gelap, agak sulit diamati, tapi kita masih bisa lihat bagian atasnya. Normalnya pendulum itu digunakan di bagian kertas atau bagian penampang yang putih. Pokoknya usahakan background pendulum dan juga pendulumnya adalah kontras. Lalu bagaimana dengan gerakan tangan seperti yang saya ajarkan tadi? Yang terpenting ini ditekan dengan ibu jari, sudah tergantung menjadi pendulum. Ketika mengangkat pendulum dari permukaan, jangan tinggi-tinggi. Cukup diangkat sedikit saja. Kalau kita gunakan kertas contoh ini, dari kondisi menempel, kalau Anda mau menggunakan pendulum, cukup diangkat sedikit saja, segini. Segini aja. Jangan sampai segini. Ya, sedikit saja. Karena nanti kita akan lebih mudah mengamati gerakannya apakah ya, tidak, atau tidak tahu.
Lalu bagaimana dengan kondisi pikiran kita saat kita menggunakan pendulum? Pikiran kita netral. Nah, bagaimana cara membuatnya menjadi netral? Mudah. Dengan Anda terus memperhatikan ke ujung pendulum ini, otomatis pikiran Anda akan terpusat di sini. Anda nggak sempat mikir, Anda nggak sempat mengada-ada untuk ikut menjawab pertanyaan yang Anda tanyakan kepada pendulum. Nah, hal ini juga bisa dibantu dengan 10 pertanyaan konyol. Jadi semakin lama Anda memandang pendulumnya, Anda menanyakan 10 pertanyaan konyol. Anda boleh catat, yaitu yang pertama, pertanyaannya adalah, Anda laki-laki? Pertanyaan yang kedua, Anda perempuan? Pertanyaan yang ketiga, Anda sedang sadar? Pertanyaan keempat, Anda sedang pingsan? Pertanyaan kelima, Anda sedang tidur? Pertanyaan keenam, Anda sedang bermimpi? Pertanyaan ketujuh, Anda sudah menikah? Pertanyaan kedelapan, Anda belum menikah? Pertanyaan ke-9, Anda hidup? Pertanyaan ke-10, Anda mati. Pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya berpasangan. Hidup, mati. Menikah, tidak menikah. Tidur, sadar. Nah, pertanyaan itu selalu akan dijawab dengan kebalikan. Kalau Anda laki-laki, ya, maka ketika Anda perempuan pasti tidak. Tapi proses itu sebenarnya membimbing Anda untuk melupakan cara berpikir kritis. Ini akan membawa Anda pada kondisi meditatif yang setelah 10 pertanyaan itu ditanyakan, maka Anda mampu mengosongkan pikiran Anda, menenangkan pikiran Anda, dan bertanya, benar-benar bertanya. Nah, kalau Anda kesulitan, Anda bisa meminta teman Anda untuk membacakan 10 pertanyaan konyol tadi, lalu Anda yang menjawab. Cara menjawabnya adalah misalnya begini. Apakah Anda laki-laki? Nah, ketika sudah jelas jawabannya ya, letakkan. Ketika diletakkan, baru lanjut ke pertanyaan yang kedua dan seterusnya. Begitulah caranya menggunakan indera Anda, tangan, mata, dan pikiran Anda untuk proses penggunaan pendulum. Pelajaran ke-6 dari mastering pendulum. Penggunaan pendulum untuk diri sendiri. Sebelum Anda menolong orang, tolonglah diri Anda sendiri. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama, Anda tanyakan 10 pertanyaan konyol. Jika Anda kesulitan, Anda bisa meminta teman Anda untuk membacakan 10 pertanyaan konyol, atau Anda bisa merekamnya. Jadi satu pertanyaan lalu jeda 20 detik. Satu pertanyaan jeda 20 detik. Anda bisa menggunakan cara itu untuk melatih 10 pertanyaan konyol secara mandiri. Atau jika Anda punya teman yang bisa membantu, minta teman Anda untuk membacakan pertanyaannya. Kalau sudah menjawab 10 pertanyaan konyol, barulah masuk ke pertanyaan yang sebenarnya ingin Anda tanyakan. Menggunakan format yang sudah kita pelajari tadi. Ini pun jika Anda kesulitan, Anda bisa meminta teman Anda untuk membantu menanyakan daftar pertanyaan yang sudah Anda buat. Selesai satu kali menjawab, ketahuan jawabannya ya misalnya. Letakkan. Maka itu adalah tanda bagi teman Anda untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya. Atau Anda juga bisa menggunakan pilihan merekam juga pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tanyakan pada diri Anda, sama seperti Anda merekam 10 pertanyaan konyol tadi. Jadi rekamannya bikin panjang. Nah, gunanya kenapa dibantu orang atau dibantu rekaman adalah agar pikiran Anda tidak aktif kembali. Ketika pikiran Anda aktif untuk bertanya atau memikirkan pertanyaan, maka kondisi meditatif yang Anda gunakan untuk mengakses penggunaan pendulum ini menjadi berkurang kualitasnya karena tercampur dengan kesadaran logika Anda. Jadi semakin sedikit pikiran Anda bekerja di sini, maka semakin bagus dan juga semakin tepat jawaban dari pendulum ini untuk mengartikan pilihan-pilihan bawah sadar Anda. Ini adalah pelajaran ke-7 dari mastering pendulum, yaitu penggunaan pendulum untuk orang lain. Ada dua pengertiannya di sini. Orang lain yang pegang pendulum, atau Anda yang pegang pendulum, tapi yang Anda tanyakan adalah konten tentang orang lain. Saya akan bahas yang pertama dulu. Kalau orang lain yang pegang pendulum, Anda perlu melatihnya untuk melatih respon ya, tidak, dan tidak tahu tadi. Baru Anda gunakan 10 pertanyaan konyol, lalu Anda
gunakan list pertanyaan yang sudah dia buat untuk Anda tanyakan dalam sesi pendulum itu. Sesimpel itu. Sama seperti Anda melakukan pada diri Anda, tapi bedanya kali ini adalah orang lain pegang pendulum, Anda yang mengarahkan. Lalu bagaimana kalau misalnya begini nih, teman saya di luar daerah mengaku kebingungan untuk memilih apakah dia akan memilih pekerjaan A atau B. Dia nggak bisa pendulum, dia nggak peduli pendulum, dia nggak suka pendulum misalnya, tapi dia ingin meminta saran dari kita. Nah kita daripada memberikan saran nanti keliru dan lain sebagainya, bisa loh meminjam bawah sadar dia untuk ikut menjawab ke pendulum ini. Bagaimana caranya? Sebenarnya setiap manusia itu punya kesadaran. Saya punya kesadaran, Anda punya kesadaran, teman Anda punya kesadaran. Masing-masing punya kesadaran pribadi. Saya punya bawah sadar, teman Anda punya bawah sadar, Anda juga punya bawah sadar. Masing-masing punya bawah sadar pribadi. Tetapi keunikan bawah sadar adalah dia itu bisa terkoneksi satu sama lain. Itulah mengapa ada orang menyebutkan ada fenomena telepati. Seorang ibu kalau kangen banget sama anaknya, meskipun tanpa komunikasi apapun, si anak ini bisa merasakan kalau ibunya lagi kangen. Misalnya begitu. Itu kan contoh-contoh yang memilukan hati begitu. Kalau menggunakan pendulum ini, kita lakukan dengan cara yang lebih mudah. Yaitu pertama, kita berniat untuk terhubung dengan bawah sadar dari si orang tersebut. Misalnya begini, saya punya adik namanya Andi. Saya akan berniat begini. Saya berniat terhubung dengan bawah sadarnya Andi. Bawah sadar Andi menggerakkan pendulum dan menjawab pertanyaanku. Nanti kalau bawah sadarku sudah terhubung dengan bawah sadarnya Andi, kamu pendulum silahkan beri tanda. Kita tunggu saja prosesnya. Gerakan-gerakan kecil ini nggak dihitung. Yes. Nah, di sini sudah ada jawaban ya. Kalau sudah ada jawaban ya, sudah ada gerakan ke sini, maka saat itu kita bisa bertanya langsung seolah kita yang bertanya. Karena kita sedang mewakili bawah sadarnya Andi. Misal begini. Apakah pekerjaan A bagus untukku? Pakai pendulum. Apakah pekerjaan B bagus untukku? Pakai pendulum. Kalau sudah selesai bertanya, kita sudah dapat info yang kita butuhkan. Tadi kan kita nyambung, kita terkoneksi dengan bawah sadar si Andi. Nah, sekarang waktunya untuk disconnect lagi. Perlu Anda ingat, apapun alasannya, kalau tadi kita meminjam kesadaran seseorang, bawah sadarnya untuk merespon di pendulum kita, kalau sudah selesai urusannya ya kita putus. Kita kembalikan urusannya masing-masing. Saya menjadi diri saya, dia menjadi diri dia, bawah sadar saya, bawah sadar saya, bawah sadar dia, bawah sadar dia. Itu cara paling aman agar bawah sadarnya orang yang sedang sakit tidak menular kepada Anda, bawah sadarnya orang yang sedang sedih tidak menular kepada Anda. Anda ya Anda, dia ya dia. Kita punya urusan masing-masing. Ingat, selalu putuskan ketika diawali dengan menghubungkan. Pelajaran ke-8 dari mastering pendulum. Pendulum untuk jawaban berupa angka. Jika kita dihadapkan pada angka-angka, maka akan menjadi sangat rumit. Karena angka itu bisa jadi 1 sampai 1000 atau 1 sampai 1.000.000 atau lebih. Nah, maka untuk mempercepat jawaban pendulum tentang angka, misalnya, kita mencari tahu seseorang yang mengalami trauma itu, traumanya berasal pada usia berapa. Saat ini usianya 20 tahun misalnya. Maka kita bisa membuat timeline. Apakah traumanya terjadi 0 sampai 5 tahun? Apakah traumanya terjadi 5 sampai 10 tahun? Apakah traumanya terjadi 10 sampai 15 tahun? Apakah traumanya terjadi 15 sampai 20 tahun?
Nah, tentu saja kita gunakan alat bantu. Nah, jika orangnya sendiri yang memegang, Anda tinggal mengarahkan. Tetapi jika orangnya tidak datang, misal saudaranya datang pada Anda mengatakan, si X itu saudara saya, dia mengalami trauma. Cari tahu kapan mulai terjadinya traumanya. Kita terhubung dulu dengan kesadaran si X, kemudian kita tetap menanyakan 10 pertanyaan konyol, lalu baru kita tanya, apakah traumanya berasal 0 sampai 5 tahun? Ya tentu tidak akan menjawab karena si X-nya belum saya tentukan, bawah sadarnya juga belum saya koneksikan, tapi kurang lebih Anda akan mendapatkan jawabannya. Nah, jika nanti berhenti ada jawaban ya, misalnya 10 sampai 15 tahun, maka Anda akan mulai mencari apakah 10 tahun, apakah 11 tahun, apakah 12 tahun, apakah 13 tahun, apakah 14 tahun, apakah 15 tahun. Nah, ini lebih mudah. Kalau sudah ketemu tahunnya spesifik, misalnya 13 tahun, nah Anda bisa tanya lagi, apakah 6 bulan pertama, ataukah 6 bulan kedua. Jadi nanti akan ketahuan bulannya, bahkan bisa ketahuan tanggalnya, harinya, jamnya, dan seterusnya. Jadi menggunakan angka ini adalah sesuatu yang mudah, yang penting kita buat timeline dulu. Kita potong-potong menjadi beberapa kotak, lalu kita spesifikan sampai ketemu detail yang benar-benar kita inginkan. Pelajaran ke-9 dari mastering pendulum. Bagaimana menentukan pendulum ideal untuk Anda? Saya pribadi cocok dengan pendulum yang berwarna ungu, terbuat dari batu. Jadi pendulum ini saya cocok sekali. Nah, tapi dari mana Anda tahu pendulum yang cocok untuk Anda? Pendulum yang mudah terhubung dengan bawah sadar Anda? Pendulum yang unik? Karena Anda adalah manusia yang unik, punya unsur-unsur yang unik. Ada unsur yang Anda tidak cocok, ada unsur yang Anda cocok. Nah, pendulum ini bisa Anda ketahui pendulum seperti apa yang benar-benar akan klop dengan Anda, yang benar-benar mudah terkoneksi dengan bawah sadar Anda. Caranya sederhana sekali. Yang pertama-tama Anda tentukan adalah bahan-bahannya. Apakah yang cocok adalah bahan dari batu, kayu, logam, permata, atau campuran? Anda bisa tanyakan, apakah batu, apakah kayu, apakah logam, apakah permata, apakah campuran. Nah, kalau campuran, nanti Anda bisa tanya persentase. Misal, campurannya batu dan kayu. Anda tanya, apakah batunya di atas 50%? Tidak. Di bawah 50%? Ya. Anda kotak-kotakan angkanya sampai ketemu persennya. Kayunya juga. Nah, selain bahan, kita juga bisa bertanya tentang warnanya. Ini satu persatu. Misalnya tadi batu dan kayu ya. Maka kita akan tanya lagi, apakah batu berwarna merah, berwarna kuning, hijau, jingga, biru, hitam, putih, atau gradasi suka-suka Anda. Tapi buat list sedetail-detailnya. Kemudian kayunya juga Anda tanyakan apakah kayunya merah, kuning, hijau, jingga, biru, putih, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana membuatnya? Ya Anda silakan buat saja. Batu dengan warna tersebut, dengan komposisi tersebut, kayu dengan warna tersebut, dengan komposisi tersebut, susunlah menjadi sebuah pendulum. Kalau Anda kesulitan, Anda bisa meminta pengrajin. Sekarang ini banyak sekali pengrajin perhiasan, pengrajin aksesoris yang bisa menerima pesanan untuk pembuatan pendulum. Jadi hidup Anda mudah-mudah saja kok. Pelajaran ke-10 dari mastering pendulum. Anda tidak asal menggunakan pendulum, tetapi Anda perlu membuat koneksi antara pendulum Anda dengan pikiran bawah sadar. Tadi Anda sudah melatih ya, tidak, dan tidak tahu. Menurut Anda itu sudah cukup, tapi sebenarnya belum. Itu adalah persiapan untuk terkoneksi. Itu baru Anda latihan, tanpa seizin dari bawah sadar Anda. Nah sekarang biar koneksinya halal, biar koneksinya sah, biar koneksinya beneran, Anda gunakan niat berikut ini. Saya berniat terhubung dan bersilaturahmi dengan bawah sadar saya.
bawah sadar saya jika Anda bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya secara jujur melalui pendulum, beri saya tanda. Nah, kalau sudah ada koneksi seperti itu, barulah kita bisa melatih pendulum dengan lebih terkoneksi dengan bawah sadar. Sebaiknya pada tahap latihan, sebelum Anda memulai latihan apapun, selalu buat koneksi dulu dengan bawah sadar. Tapi kalau sudah selesai, putuskan koneksinya. Jadi, melatih respon bawah sadar itu yang terbaik bukan 24 jam aktif gitu, tidak. Tetapi terhubung, terputus. Terhubung, terputus. Terhubung, terputus. Jadi bawah sadar Anda akan mulai dari nol untuk terhubung, nol lagi terhubung, dia akan memiliki lebih banyak cara untuk lebih cepat terhubung dengan Anda. Dibandingkan yang terhubung aja nggak pernah putus. Mungkin sekali putus, nggak tahu caranya karena terbiasa terhubung. Nah, kita di dalam latihan kita terhubung, setelah selesai kita putuskan. Cara memutuskannya sederhana. Bawah sadar, saya memutuskan hubunganmu untuk berkomunikasi dengan saya menggunakan pendulum. Jika sudah terputus, beri tanda. Kita tunggu, prosesnya kadang sebentar, kadang lama. Oke, sudah terputus. Jadi begitu caranya. Kita akan belajar tahapan lengkap terapi menggunakan pendulum. Ini berlaku untuk diri Anda dan juga untuk orang lain. Yang pertama adalah buat koneksi bawah sadar. Kepada diri sendiri boleh, kepada orang lain boleh, tergantung keperluan Anda. Kemudian lanjutkan dengan 10 pertanyaan konyol, ini wajib. Jadi mau Anda menanyain orang lain atau menanyakan diri sendiri, awali dengan 10 pertanyaan konyol. Tidak usah diganti-ganti. 10 pertanyaan yang tadi aja sudah cukup. Barulah Anda bertanya kepada pertanyaan pendulum, yaitu yang formatnya ya dan tidak. Kalau dibutuhkan, gunakan pertanyaan angka. Dan jika dibutuhkan lagi, gunakan pertanyaan solusi. Nah, ini yang belum pernah saya bahas. Misal begini, kapan Anda sembuh? Kita cari angkanya ternyata 1 hari. Jam berapa? Jam 5 misalnya, jam 5 sore. Bagaimana cara sembuhnya? Nah, ini kan tidak mungkin kalau kita tanya dengan pendulum. Tapi jika kita bertanya tentang proses kesembuhan atau proses solusi, setelah kita tanya waktunya, baik itu waktunya mundur atau waktunya naik atau waktunya sekarang, maka kita bisa katakan, kamu tahu sekarang. Anda boleh ketuk tangannya bagian manapun, yang penting dia agak kaget, pokoknya ketuk aja. Tapi yang saya sarankan adalah area di antara 2 mata. Jadi misalnya ini mata kanan, mata kiri, di tengahnya. Ketuk aja, Anda tahu. Kapan Anda sembuh? Besok. Jam berapa? Jam 5 sore. Bagaimana cara sembuhnya? Nah, kan tidak bisa dijawab dengan pendulum. Tapi Anda tetap tanya, bagaimana cara sembuhnya? Nah, ketika pendulum tidak menjawab, karena memang bukan formatnya, langsung ketuk aja kepala orangnya. Tuk, nggak usah keras-keras, yang penting ada ketukan kecil. Sekarang Anda tahu jawabannya. Begitu caranya. Kemudian, kalau sudah terakhir, sudah selesai semua urusannya, disconnect lagi dengan bawah sadar. Baik bawah sadar Anda maupun bawah sadar orang lain. Itu cara sangat sederhana untuk mempraktekkan terapi pendulum secara lengkap. Kali ini kita akan mempelajari studi kasus menggunakan pendulum. Studi kasus yang pertama adalah bagaimana caranya menemukan barang hilang. Barang hilang ini bisa terjadi Anda kehilangan barang atau orang lain kehilangan barang. Jika Anda sendiri yang kehilangan barang, maka kira-kira di mana lokasi hilangnya? Kan bisa jadi hilang di perjalanan Jakarta Tangerang misalnya. Maka nanti yang Anda butuhkan adalah peta Jakarta Tangerang, peta lokasi Anda. Kalau hilangnya di rumah, ya kira-kira peta rumah yang Anda butuhkan. Kalau yang kehilangan orang lain, sama,
kita akan meminta peta perkiraan hilangnya dan juga kita akan mengawalinya dengan koneksi bawah sadar terlebih dahulu. Nah, bagaimana jika hilangnya di sebuah pulau, misalnya di Pulau Jawa katakanlah. Ini kan luas sekali misalnya. Hanya sebagai contoh saja, apabila diketahui lokasi hilangnya, misalnya di Pulau Jawa misalnya. Kita akan gambar pulaunya. Ini sih gambarnya nggak mirip dengan Pulau Jawa, tapi anggap saja Anda paham. Nah, dari peta ini kita bagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tugas Anda nanti adalah, misalnya, ini Anda yang kehilangan barang. Mobil Anda dicuri orang, tapi kira-kira masih di Pulau Jawa misalnya. Maka peta ini Anda akan langsung tanya, apakah berada di daerah 1, oke, jawabannya tidak. Langsung ganti. Apakah ada di daerah 2? Ya pasti jawabannya tidak semua karena mobil saya tidak hilang. Beli mobil saja saya belum. Nah, tapi jika terjadi pada kasus yang sesungguhnya, maka sekali pendulum ini mengatakan misalnya di kotak nomor 3 ini, di lokasi nomor 3, maka Anda harus berhenti. Nggak boleh nanyain ke 4, 5, atau 6. Sekali mendapatkan yes, Anda berhenti. Lalu misalnya ada di kotak 3, lalu apa yang perlu kita lakukan? Buat peta lagi gede tentang potongan daerah 3 ini. Sepotong ini Anda perbesar, lalu bagi lagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu cari lagi di mana yes-nya. Lakukan terus sampai daerahnya menyempit, sampai ke lokasi yang sangat spesifik. Kalau di dalam rumah ya, sampai ke lemari laci nomor berapa, begitu kita bisa eksperimenkan. Nah, benda hilang yang Anda lupa naruh itu akan lebih cepat ketemu dibanding benda hilang yang diambil orang. Kalau benda hilang itu diambil orang, Anda bisa koneksi dengan bawah sadarnya si pengambil atau bawah sadar dari benda tersebut. Setiap benda punya kesadaran. Manapun yang Anda pilih, itu terserah keinginan Anda, tapi sebaiknya saya lebih prefer Anda pertama menyatu dengan bawah sadar orangnya yang kehilangan dulu. Nah, baru jika tidak menemukan jawaban, Anda baru menyatu dengan kira-kira dengan niat bawah sadarnya si pengambil benda tersebut. Itu jika diambil orang ya. Gitu. Nah, silakan berlatih untuk contoh kasus yang pertama. Studi kasus yang kedua dengan pendulum, yaitu menentukan di antara dua pilihan. Mungkin saya sebagai umat Islam ya, punya banyak cara untuk memilih satu di antara dua pilihan. Ada dengan cara bertanya kepada orang tua, karena saya meyakini orang tua itu adalah perwakilan dari ridhonya Tuhan. Atau kadang-kadang saya memilih ada namanya sholat istikharah, yaitu sholat untuk meminta petunjuk, ketetapan hati dalam memilih. Nah, tetapi ada kelemahannya, yaitu ketika saya sholat istikharah, kebetulan saya termasuk orang-orang yang sulit membaca tanda. Mimpi enggak, perasaan condong ke A atau B juga enggak. Terus kadang-kadang ada yang menyarankan pakai di kopiok saja. Jadi kayak arisan begitu, ada 3 kertas yang tulisannya A, 3 kertas tulisannya B. Nah, saya cukup sholat 2 kali. Kalau 2 kali mendapatkan jawaban yang sama berarti oke. Kalau muncul 2 jawaban ya 2 banding 1 itu langsung dibilang oke. Nah, manapun yang Anda pilih silahkan. Tapi jika Anda mau menggunakan pendulum juga bisa. Misalnya, Anda sholat dulu nih, Anda mohon petunjuk dulu nih. Karena kita berharap bahwa sadar kita juga memberikan jawaban yang tidak melenceng jauh-jauh dari kehendak Tuhan. Nah, lalu Anda tanya, apakah si A itu baik untuk diri saya? Di sini jawabannya no. Apakah si B baik untuk diri saya? Jawabannya no.
Nah, mengapa dua-duanya no? Karena memang si A dan si B belum saya setting di kepala saya. Tetapi bisa jadi si A baik, si B buruk. Bisa jadi si A baik, si B baik. Jadi Anda asal pilih tidak masalah. Bisa jadi si A buruk, si B baik. Tapi bisa jadi dua-duanya buruk sehingga A jawabannya tidak, B jawabannya tidak. Untuk yang seperti ini tinggalkan keduanya. Berarti Anda butuh lebih banyak pilihan untuk dipertanyakan. Nah, selamat melakukan latihan untuk memilih di antara dua pilihan. Bawah sadar Anda itu tahu. Misal si A dapat 51% kepercayaan Anda, si B 49%. Tapi karena saking tipisnya, Anda tidak tahu bagian mana yang lebih dominan. Saat seperti itulah pendulum bisa digunakan untuk mematerialisasikan jawaban dari bawah sadar Anda menjadi bahasa yang lebih mudah kita terjemahkan dan kita terima.